Baik, di sini saya akan menjelaskan e-bisnis dan sistem informasi. Untuk pengertian e-bisnis dan sistem informasi, e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi, terutama internet. E-bisnis tidak hanya mencakup transaksi jual beli secara daring, tetapi juga meliputi seluruh proses bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, layanan pelanggan, serta manajemen sumber daya manusia yang diintegrasikan melalui sistem informasi berbasis digital. Dengan kata lain, e-bisnis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan melalui pemanfaatan teknologi. Baik, di sini e-bisnis dan sistem informasi ada dua kolom, yaitu pro dan kontra. Untuk yang pro saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Untuk yang pro itu manajemen data yang efisien. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data secara cepat dan terorganisir. Hal ini mempermudah proses pengembalian keputusan serta meningkatkan produktivitas kerja karena data dapat diakses secara real time dan akurat. Dan di sini kita lihat pengambilan keputusan yang lebih baik melalui sistem informasi yang terintegrasi. Manajemen dapat memperoleh laporan dan analisis data yang mendukung proses pengembalian keputusan secara tepat dan berbasis fakta. Informasi yang akurat membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Dan bisa kita lihat lagi berikutnya, peningkatan kepuasan pelanggan. E-bisnis memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi dan memperoleh layanan. Sistem digital juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya, peningkatan profitabilitas. Penggunaan sistem informasi dapat menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang pasar baru, sehingga berpengaruh positif terhadap peningkatan laba perusahaan. Yang berikutnya, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Inovasi berbasis digital membantu perusahaan tetap unggul dalam persaingan global yang semakin kuat. Untuk yang kontra, saya akan jelaskan yang pertama, kebutuhan untuk pembaruan konstan. Dunia teknologi selalu mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, sistem e-bisnis dan perangkat lunak yang digunakan perlu diperbarui secara berskala agar tetap relevan dan aman digunakan. Risiko tertinggal. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dapat tertinggal dalam persaingan bisnis. Kurangnya inovasi atau keterlambatan dalam adopsi teknologi dapat menurunkan posisi kompetitif perusahaan. Berikut investasi yang diperlukan. Implementasi bisnis memerlukan biaya awal yang tinggi, terutama dalam pengadaan infrastruktur teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, serta pelatihan sumber daya manusia. Dan yang berikut potensi pelanggaran data. Ancaman keamanan seperti peretasan dan kebocoran data pelanggan menjadi salah satu resiko utama dalam penerapan bisnis. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi informasi sensitif perusahaan. Dan yang berikut, dan yang terakhir, kebutuhan pelatihan. Agar sistem informasi dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pelatihan bagi karyawan. Kurangnya pemahaman atau keterampilan dalam penggunaan teknologi dapat menghambat efektivitas sistem yang diterapkan. Di sini bisa kita lihat jenis-jenis e-bisnis. Di sini ada bisnis to bisnis B2B. Jenis e-bisnis ini melibatkan transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperlancar rantai pasokan atau pengadaan barang dan jasa. Contohnya adalah perusahaan manufaktur yang membeli bahan baku dari perusahaan pemasok melalui sistem online. Contoh perusahaan tersebut contohnya perusahaan Alibaba, Trading, dan platform e-procurement perusahaan besar. Dan berikut business to consumer B2C merupakan jenis e-bisnis yang paling umum di mana perusahaan menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen melalui media digital. Model ini mempermudah pelanggan dalam berbelanja secara online tanpa harus datang ke toko fisik. Contoh,
Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Dan di sini bisa kita lihat lagi consumer to consumer C2C. Model ini melibatkan transaksi antara konsumen dengan konsumen lainnya melalui platform pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara. Bisnis jenis ini memungkinkan individu menjual produk atau jasa secara langsung kepada pengguna lainnya. Contohnya OLX, Facebook, dan sebagainya. Berikut consumer to business C2B. Dalam model ini, individu atau konsumen menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Biasanya, perusahaan akan membeli atau memanfaatkan jasa dari konsumen tersebut. Model ini banyak diterapkan dalam industri kreatif atau freelance. Contohnya, platform seperti Fiverr, Freelancer, atau Shutterstock, di mana individu menjual hasil karya atau layanan kepada perusahaan tersebut. Benefit e-bisnis merupakan berbagai manfaat strategi bagi organisasi dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan hubungan dengan pelanggan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, perusahaan juga dapat mengoptimalkan proses bisnis serta memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional. Nah, dalam benefit e-bisnis adalah ada berbagai manfaat utama, yaitu yang pertama, efisiensi operasional. Yang dimaksud dengan efisiensi operasional adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan barang atau layanan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Melalui penerapan e-bisnis, perusahaan dapat mengoptimisasi berbagai proses seperti manajemen persediaan, transaksi, dan komunikasi internal. Prinsip yang digunakan adalah melakukan lebih baik dengan lebih sedikit. Artinya, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah sumber daya secara signifikan. Hal ini membantu perusahaan dan menekan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua adalah akses global. Akses global ini memberikan kesempatan bagi perusahaan, individu, maupun sistem untuk menjangkau pasar dan sumber daya yang berbagai lokasi tanpa batas geografis. Dengan mendukung kemajuan teknologi dan komunikasi, perusahaan dapat mengakses pelanggan di seluruh dunia, memperluas jaringan bisnis, serta meningkatkan peluang berjuang secara global. Akses global ini juga memungkinkan terjadinya kolaborasi secara lintas yang mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Dan yang ketiga, meningkatkan hubungan pelanggan, yang dimana perusahaan dapat membantu dan mempertahankan hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Sistem digital memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan melalui data dan umpan balik yang diperoleh secara langsung. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan, loyalitas, serta kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa puas cenderung kembali menggunakan produk atau layanan yang bahkan merekomendasikan kepada orang lain, yang dimana akhirnya meningkatkan citra positif perusahaan. Dan yang terakhir adalah nomor 4, transparansi dan kolaborasi, di mana e-bisnis berarti adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan seperti manajemen, karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Dan hal ini menciptakan kepercayaan dan akuntabilitas dalam proses bisnis. Sementara itu, kolaborasi mengacu pada kerjasama antara individu atau kelompok untuk menghasilkan ide, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan bersama. Teknologi digital memungkinkan kolaborasi secara real time, baik dalam organisasi maupun perusahaan, sehingga meningkatkan efisiensi kerjasama dan inovasi. Selanjutnya ada tantangan implementasi e-bisnis, di mana e-bisnis memberikan berbagai keuntungan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Penerapan tidak terlepas dan berbagai tantangan yang perlu dihadapi oleh organisasi. Tantangan ini mencakup aspek budaya organisasi, infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data, serta kepatuhan terhadap peraturan. Berbagai adalah yang pertama, ada budaya organisasi, yang dimana sistem nilai, norma, dan perilaku bersama yang membentuk cara anggota organisasi bertindak dan mengambil keputusan. Dalam konteks e-bisnis, perubahan menuju digitalisasi sering kali menuntut adanya penyelesaian dan budaya kerjasama yang lebih terbuka terhadap teknologi. Tantangan muncul ketika berbagai anggota organisasi belum siap atau enggak berpartisipasi
dalam sistem baru yang berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlakukan kepemimpinan yang mampu mendorong transformasi budaya agar seluruh anggota organisasi dapat menerima perubahan dan positif. Yang kedua, infrastruktur teknologi, di mana menjadi fondasi utama dalam implementasi bisnis. Komponen ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan data, serta layanan pendukung lainnya. Tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan fasilitas teknologi, kurangnya pemeliharaan sistem, serta biaya investasi yang tinggi. Tanpa infrastruktur yang memadai, operasional bisnis tidak akan berjalan optimal dan dapat menimbulkan gangguan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Yang ketiga, yaitu keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data adalah ada dua opsi. Yang pertama, keamanan. Keamanan yang merupakan aspek penting dalam penerapan e-bisnis. Ancaman seperti peretasan, penyalahgunaan data, malware, serta kesalahan manusia dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Dan yang kedua, privasi data. Privasi data ini di mana menjadi perhatian penting karena menyangkut perlindungan data pribadi, pelanggan, dan berbagai informasi tersebut digunakan. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan sistem keamanan siber yang kuat dan kebijaksanaan privasi yang transparan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan, di mana tindakan organisasi dalam menaati hukum, pedoman, dan norma yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Dalam konteks e-bisnis, kepatuhan mencakup regulasi terkait transaksi elektronik, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, dan keamanan informasi. Tantangan muncul ketika perusahaan beroperasi lintas negara dengan aturan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pemahaman hukum yang mendalam agar kegiatan bisnis tetap sah dan etis. Baik, sebagai kesimpulan dari e-bisnis dan sistem informasi ini adalah memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan operasional dan strategi perusahaan. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk mengoptimalkan berbagai proses bisnis seperti penjualan, pemasaran, manajemen, rantai pasokan, layanan pelanggan, serta mengelola sumber daya manusia. Melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat penerapan sistem informasi dan pengambilan keputusan, serta memperluas jangkauan pasar secara global. Namun demikian, implementasi e-bisnis juga menghadirkan berbagai tantangan seperti keamanan data, kesiapaan, infrastruktur teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan e-bisnis memerlukan perencanaan yang matang, mendukung teknologi yang memadai, serta meningkatkan kompetensi digital berbagai seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, e-bisnis dan sistem informasi menjadi fondasi utama dalam membangun daya saing dan berkelanjutan e-bisnis di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, demikianlah dari hasil dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Shalom.